Berdoa saya cukupkan. Acara selanjutnya yaitu diawali pada sore hari ini, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Prodi Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan kepada Ibu Retno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Bapak dan adik-adik sekalian, serta saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, secara daring maupun secara luring. Kita sangat berbahagia pada hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 2021 meskipun masih dalam masa pandemi. Tetapi kita percaya bahwa masalah-masalah dan kemudian isu-isu tentang lingkungan akan terus menjadi tantangan bersama untuk kita semua. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu dan mengantisipasi, serta kita memelihara dan melestarikan lingkungan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Surabaya yang berkenan untuk bergabung bersama kami berdiskusi membahas tentang hiruk-pikuk isu-isu lingkungan hidup, di mana generasi muda menjadi tokoh-tokoh yang diharapkan nantinya akan bergerak menjadi agen perubahan dan menjadi pemimpin-pemimpin yang peduli akan lingkungan. Terima kasih. Ibu, mohon maaf, betul ya. Kemudian para siswa di SMA Negeri 1, kemudian para mahasiswa real, dan juga kepada para dosen real, kita harapkan semua agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi titik awal bagi kita semua untuk bekerja sama dalam acara-acara selanjutnya, dalam program-program dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita percaya semua bahwa generasi muda lah estafet kepemimpinan di masa depan, supaya kita bersama menyadari bahwa lingkungan ini, bumi ini adalah milik kita dan milik anak itu harus berkelanjutan. Adik-adik, selamat berdiskusi, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Retno atas sambutannya. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Kepala SMA Negeri 20 Surabaya kepada Ibu Salindri. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salam damai, salam sehat semuanya dalam Tuhan. Kita semua diparingi sehat. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada SMA Negeri 20 Surabaya. Saya atas nama SMA Negeri 20 Surabaya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Boleh kami bergabung dan mengisi kegiatan dari Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Unika Sugiya Pranata Semarang. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh share, kami boleh berbincang-bincang banyak tentang bagaimana kaum muda, peran kaum muda, dan lingkungan hidup. Kiranya perbincangan kita sore hari ini bisa menjadi inspirasi ke depan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memberikan dampak yang baik, dampak yang luar biasa untuk lingkungan khususnya, untuk pembangunan bangsa kita pada umumnya. Saya rasa itu saja Mbak Berta, apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno selaku Prodi, kemudian seluruh panitia kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih. Begitu Mbak Berta.
Baik, terima kasih Bu Salindri. Lalu beranjak pada acara yang selanjutnya yaitu pemutaran video profil dari program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Dipersilakan kepada operator untuk memutarkan videonya. Mulai dari kegunaan, pemanfaatan, perencanaan, material yang digunakan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Infrastruktur memegang peran penting pada semua sektor, termasuk transportasi. Transportasi berperan dalam perpindahan barang maupun manusia dan dapat menunjang pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Secara umum, begitu kita dengar kata lingkungan, identik dengan hal-hal yang berwarna hijau. Di dalam kajian konservasi lingkungan, kita nggak cuma belajar tentang sumber daya alam hayati dan hal-hal hijau lainnya, melainkan kita akan mempelajari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan, beriringan dengan perkembangan zaman tanpa harus kembali ke zaman purbakala. Salah satunya dengan adanya hutan mangrove yang memiliki fungsi pengamanan pantai secara alami. Abrasi terkendali, lingkungan tetap oke. Di kajian pembangunan kota berkelanjutan, kita belajar bagaimana mengikutsertakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kelayakan kota sebagai tempat hunian yang ramah. dalam rangka pelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya adalah kebudayaan. Hal tersebut akan banyak dibahas di bidang kajian lingkungan dan budaya, sehingga kita masih terus mengembangkan kearifan lokal yang berdampak baik bagi kehidupan manusia. Selama perkuliahan di program studi ini, kita nggak cuma duduk manis dengerin dosen ngajar di kelas aja. Kita juga ada visitasi dan survei di lapangan biar kita lebih paham dan tahu kondisi aktual di wilayah perkotaan sesuai dengan tema-tema perkuliahan yang dibahas. Karena tren belajar masa kini adalah kelas tanpa tembok. Kita bebas belajar di mana aja. Real, build infrastructure, build environment. Baik, terima kasih atas pemutaran videonya. Selanjutnya yaitu pemutaran video perkenalan singkat dari SMA Negeri 20 Surabaya. Silakan untuk operator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 20 Surabaya adalah sekolah yang bervisi membentuk pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berprestasi, sehingga mampu dan mempunyai daya saing serta daya sanding di era globalisasi, tanpa menimbangkan semangat selalu menjaga dan melestarikan lingkungan yang merupakan titipan yang diamanahkan oleh anak cucu kita. SMA Negeri 20 akan terus berupaya memantapkan pendidikan karakter, meningkatkan kualitas pembelajaran, prestasi akademik maupun non-akademik dengan memanfaatkan semua potensi yang kita miliki dengan harapan bisa mewujudkan tujuan sekolah kita, yaitu menjadi sekolah yang bermutu. Terkait dengan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan kerjasama yang sinergis, terutama dengan orang tua, sehingga nanti bisa tercapai cita-cita kita bersama, yaitu lulusan SMA Negeri 20 Surabaya benar-benar mencerminkan pribadi yang berkarakter, unggul dalam prestasi, tangguh, mandiri, sehingga mampu survive di ancam masyarakat, survive menjadi generasi emas yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Semandalo jempol bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salindri Budi Mulati saat ini selaku pengajar kurikulum di SMA Negeri 20 Surabaya yang kami cintai ini. Sekolah kami melaksanakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018, di mana kami meningkatkan, menguatkan karakter anak-anak kami. Selain tentu saja intelektual mereka juga harus bagus. Karakter dari anak didik kami merindukan satu generasi yang memiliki karakter yang luar biasa, yang bisa menjadi generasi emas untuk bangsa ini. Karakter yang jujur, berkomitmen, pribadi yang kuat, itu harapan kami. Tentu saja mereka harus memiliki intelektual yang luar biasa juga. Di sekolah kami perpustakaan digital online sudah lama kami aplikasikan itu. Selain itu juga sudah beberapa tahun ini kami melaksanakan ujian ulangan sistem berbasis komputer. Itu sekilas profil dari kurikulum di SMA Negeri 20 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Aziz, membantu kepala sekolah bagian kesiswaan. Karena tugas pokok kesiswaan itu adalah membuat program pembinaan kesiswaan, di mana kita bekerjasama dengan para pembina kesiswaan dalam menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan berjenjang. Kemudian juga kami melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah dan membina kegiatan eskul. Berikutnya saya juga berkoordinasi dengan wali kelas, Bapak Ibu guru, dan tim tatib, yaitu melaksanakan kegiatan tentang keamanan, kebersihan, ketertiban, kerindangan, medan, dan blokaan. Dan banyak lagi yang tentunya yang saya laksanakan, tapi itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Darmaji, Waka Humas SMA Negeri 20 Surabaya. Untuk mendukung kegiatan SMA Negeri 20 Surabaya berbasis IT, maka kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak luar, yaitu dengan pendidikan.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Bintarawati. Pada tahun pelajaran 2018-2019, saya mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Di SMA 20 memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap terkait dengan pembelajaran. Antara lain ada lapangan olahraga, masjid, parkir, lab IT, lab IPA, aula serbaguna, dan perpustakaan. Di dalam mengelola lingkungan, Semandaluh bersinar, yaitu menumbuhkan karakter pada guru, karyawan, siswa untuk berbudaya lingkungan. Semandaluh bersinar SMA 20, bersih, sehat, indah, nyaman, dan rindang. Harapannya untuk ke depan bahwa kami selaku penghuni SMA Negeri 20 peduli sekali bahwa kita hidup tidak lepas dari lingkungan. Kita bernafas juga dari lingkungan.
lingkungan. Kita membutuhkan lingkungan. Selain itu di SMA 20 juga sedang dibudidayakan ikan yang namanya nila merah, di mana ikan ini luar biasa tangguh di dalam menghadapi situasi lingkungan, perubahan iklim maupun perubahan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi telah kita lihat bagaimana profil dari SMA Negeri 20 Surabaya. Sangat menarik, Ibu. Banyak sekali program studi, program sekolahnya dan juga fasilitas-fasilitasnya. Kalau dilihat dari lingkungannya juga sepertinya ayem, Bu, di situ karena hijau. Hijau rindang. Semakin mendukung kegiatan para siswa untuk belajar. Terima kasih. Nah, selanjutnya beranjak pada acara yang utama, yaitu diskusi bersama dengan tema Gaya Hidup Milenial, Edukasi Kaum Muda untuk Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Pada sore hari ini kita memiliki 4 narasumber, yang 2 dari program studi real dan 2 dari SMA Negeri 20 Surabaya. Untuk yang pertama dari program studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, yang pertama ada Bapak Arya. Boleh menyapa Bapak Arya. Bapak Arya ini adalah seorang dosen Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Selamat sore semua. Selamat sore Pak Arya. Sehat Pak Arya? Sehat. Tuhan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada Mas Randy. Mas Randy ini adalah mahasiswa real dan juga alumni dari SMA Negeri 20 Surabaya. Boleh menyapa Mas Randy? Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga sehat-sehat selalu. Halo Mbak Beta. Selamat sore Mas Randy. Lalu selanjutnya yaitu dari SMA Negeri 20 Surabaya. Yang pertama ada Ibu Salindri selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Surabaya. Boleh say halo Bu Salindri. Oke, selamat sore semuanya. Sehat semuanya. Selamat sore Ibu. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada Mbak Nabila, siswi dari SMA Negeri 20 Surabaya. Boleh say halo Mbak Nabila. Selamat sore Bapak Ibu, kakak dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Untuk mengawali diskusi pada sore hari ini, diskusi akan saya lemparkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu pengajar, lalu selanjutnya nanti akan saya lemparkan kepada Mbak dan Mas siswa dan juga mahasiswa. Untuk yang pertama, diskusi yang pertama saya lemparkan kepada Bapak Arya dan juga Ibu Salindri, yaitu untuk Bapak dan Ibu sebagai pengajar, menurut pengalaman selama menjalani proses ini, selama menjalani profesi sebagai pengajar, terkait dengan tujuan SDGs pada target keempat, sejauh mana konsep pendidikan yang berkualitas menurut Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Ibu Salindri terlebih dahulu. Monggo Ibu. Ya, makasih Mbak Beta. Kalau di SMA, itu tujuan kita jelas membentuk karakter, kan, tujuan pendidikan itu. Karakter di sini salah satunya adalah
karakter peduli. Peduli itu pasti bukan sekedar peduli ke sesama manusia, sesama makhluk hidup, tapi juga peduli kepada lingkungan. Nah, di sini lingkungan itu sangat luas, mulai dari lingkungan di sekitar rumahnya, sekolah, dan lebih luas lagi. Jadi ini loh, peduli ini yang sangat ditekankan, kita tuju menjadi goalnya siswa-siswa kita yang peduli terhadap apapun, khususnya pada lingkungan. Makanya di sekolah kami ada program-program tunas hijau, kemudian ada program Jumat Semangat, Jumat Penuh Semangat. Itu adalah salah satu program-program kami untuk membiasakan anak kami cinta lingkungan, peduli lingkungan, kemudian bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat lingkungan, buat bangsa. Itu saya rasa. Jadi memang sudah ada kurikulumnya begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan, misalkan biologi, pelajaran biologi, jelas itu sudah tertuang di situ apa yang harus dipelajari. Kemudian ada ekstrakurikuler yang tunas hijau tadi, kemudian ada kegiatan-kegiatan lagi yang dilakukan oleh sekolah. Jadi banyak sekali hal yang harus kami kerjakan untuk masalah lingkungan ini, karena lingkungan ini akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan kita, kemudian anak-anak kita, bahkan negara kita ke depannya. Seperti itu, Mbak Berta. Baik, terima kasih Ibu Salindri. Selanjutnya monggo Pak Arya untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Berta, terima kasih juga Bu Salindri. Ya, saya ingin menggarisbawahi tadi benar sekali ya Bu Salindri, bagaimana bahwa pembangunan karakter siswa itu penting sekali. Apalagi mungkin kalau nanti kita hubungkan dengan terkait masalah kepekaan lingkungan. Saya mungkin sedikit tarik mundur sedikit ke belakang ya. Mungkin sama-sama kita mengetahui bahwa ya pendidikan itu adalah salah satu faktor penting. Mungkin kalau apalagi terkait dengan hari ini ya, Hari Kebangkitan Nasional, kalau kita mau sedikit menyambungkan bagaimana bahwa pendidikan itu mengubah sekali bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia dulu untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagaimana pendidikan itu mampu mengubah masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Sehingga kalau kita mau bicara pendidikan, dampaknya luar biasa sekali. Dan menurut saya, tadi benar apa yang saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Salindri, bagaimana pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini, bagaimana pendidikan itu menjadi progresif ya. Dalam arti progresif, itu memberikan makna lebih kepada anak-anak, sehingga dapat berkembang sesuai dengan karakter, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan bagaimana dia memandang kehidupan. Nah, termasuk juga nanti kalau kita mau terapkan ke lingkungan, bagaimana kesadaran itu harusnya muncul dari dalam diri sendiri, dan kita dan kami sebagai pengajar adalah bersifat sebagai fasilitator yang membantu mendorong, membantu memberikan asupan, membantu memberikan semangat, membantu sedikit mengarahkan, memberikan kerangka, sehingga pemikiran dan kesadaran itu akan lingkungan nantinya akan menjadi karakter dari anak-anak itu sendiri. Kalau dari saya itu mungkin Mbak Berta. Baik, terima kasih Pak Arya atas tanggapannya. Lalu selanjutnya diskusinya akan saya lemparkan untuk Mas Randy dan juga Mbak Nabila. Menurut Mas Randy dan Mbak Nabila, sebenarnya kalau kita bicara tentang pelestarian lingkungan, kita itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Monggo, untuk yang pertama untuk Mbak Nabila dulu, nanti dilanjutkan dengan Mas Randy. Terima kasih sebelumnya Mbak Berta atas pertanyaannya. Menurut saya, pelestarian lingkungan adalah suatu usaha dari diri kita dan juga bagaimana cara kita mempengaruhi lingkungan di sekitar kita dalam mempertahankan hubungan baik kita terhadap alam. Karena kita sadar betul bahwa pelestarian lingkungan itu akan sangat berdampak baik bagi diri kita. Saya sebagai siswi SMA yang mewakili kaum milenial tentu sangat merasakan pandemi ini membuat kita semua itu
berkurang rasa pekanya terhadap lingkungan. Tetapi sangat bersyukur sekali bisa sekolah di SMA Negeri 20 yang walaupun secara tatap mukanya tidak berjalan, tapi melalui daring saja kita selalu diingatkan tentang kepekaan maupun isu-isu tentang lingkungan. Apalagi kaum milenial ini pada saat kita sadar hari ini tuh Hari Kebangkitan Nasional ya Mbak. Hari Kebangkitan Nasional 100 tahun sejak Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu nanti tahun 2045 ini kita mendapatkan bonus demografi yang nantinya terdiri atas 70% usia produktif dan 30% usia yang tidak produktif. Di mana kaum milenial yang peka dengan isu lingkungan tentu akan sangat berdampak besar ke depannya. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Lalu selanjutnya boleh Mas Randy, monggo. Ya, terima kasih Berta. Tadi sudah cukup panjang ya dijelaskan sama Nabila tadi. Mungkin saya cuma menambah aja. Sebenarnya kita tuh berbicara tentang apa sih, tentang pelestarian lingkungan tuh pada intinya adalah kita tuh berbicara tentang bagaimana sih sikap kita, bagaimana apresiasi kita terhadap lingkungan itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita merawat lingkungan sekitar, mulai dari hal kecil sampai hal-hal yang sampai berpengaruh terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap nanti untuk anak cucu kita. Seperti itu sih, Mbak Berta. Baik, jadi kalau bisa disimpulkan dari dua jawaban tadi itu sebenarnya kaum milenial itu memegang peranan yang besar dalam pelestarian lingkungan ya, Mas Randy dan juga Mbak Nabila. Lalu selanjutnya yaitu saya lemparkan diskusi yang kedua yaitu kepada Bapak Arya dan juga Ibu Salindri, yaitu sejauh ini langkah apa yang telah coba diterapkan atau dilakukan dalam aktivitas mengajar Bapak dan Ibu tentang isu-isu lingkungan yang ada. Monggo untuk yang pertama boleh Pak Arya. Ya, oke, sudah masuk ya, selesai. Baik. Sudah Pak. Oke, terima kasih Mbak Beta. Jadi terkait dengan langkah apa saja yang mungkin sudah saya coba terapkan atau mungkin Prodi juga selalu terapkan adalah tentu kita dari setiap mata kuliah yang kita ampu atau kita ambil untuk mahasiswa selalu penekanannya dan pendekatannya adalah terkait dengan lingkungan, karena memang visi misi dan tujuan Prodi ini bagaimana kita akan seorang engineer infrastruktur perkotaan yang memiliki background lingkungan yang baik, dalam arti sadar akan dan peka terhadap lingkungan. Sehingga hampir di setiap mata kuliah tentu kita akan selalu berujung dan bermuara pada bagaimana dampak lingkungan yang diciptakan. Contoh dari mungkin bagaimana, kalau mungkin dari apa yang saya ampu ya, bagaimana saya juga sering menjelaskan kalau kita berbicara tentang bahan, bagaimana bahan-bahan yang memiliki dampak terhadap lingkungan, apakah lingkungan itu tidak hanya terkait tentang sampah, tapi juga bagaimana kita menjaga agar bumi ini tetap tidak mengalami panas, global warming karena dampak pemilihan bahan yang salah, atau mungkin juga bagaimana terkait dengan penataan kota, bagaimana penataan kota yang lebih baik supaya dampak lingkungannya itu kecil, karena memang kalau tidak dari sekarang, tidak dari setiap jenjang pendidikan dimulai, ya kita akan terlambat. Tapi kalau kita bisa mulai dari jenjang pendidikan, bahkan dari skala mungkin sekolah dasar yang bisa nanti akan terus berjenjang sampai hingga akhirnya perguruan tinggi, ini akan memberikan dampak yang saya harapkan semoga bisa lebih membentuk karakter tadi, seperti yang saya sebutkan di awal. Mungkin itu, Mbak Berta. Baik, terima kasih Pak Arya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Salindri, monggo Ibu tanggapannya. Ya, terkait dengan apa yang kami lakukan, kebetulan di sini saya akan kurikulum, jadi semua mata pelajaran, tidak peduli itu PKN, agama, semuanya masalah lingkungan itu wajib diintegrasikan dalam setiap pelajaran itu. Entah hanya misalkan waktu pembukaan pelajaran, itu anak-anak diingatkan untuk ayo bersihkan dulu sekitarmu. Ayo itu plastik-plastik itu jangan biasakan untuk
menggunakan plastik, mari kita kurangi. Itu sekedar informasi seperti itu. Jadi terintegrasi dalam setiap mata pelajaran, itu wajib. Jadi setiap guru itu diwajibkan untuk mengingatkan selalu anak-anak tentang lingkungan gitu ya. Untuk itu pada semua mata pelajaran. Kalau kebetulan saya mengampu biologi dan juga apa namanya itu keterampilan di situ adalah budidaya biologi, jadi sangat terkait erat dengan lingkungan. Itu misalkan saya ngajar di kelas 10 itu saya mengajarkan anak-anak, oh ini loh tanaman ini gunanya ini. Jadi walaupun ini kelihatannya liar, kelihatannya apa enggak bermanfaat sekarang, tapi ini tuh harus kita jaga karena ini merupakan keragaman hayati yang akan menjaga ekosistem. Jadi itu di biologi, kebetulan saya biologi, jadi saya selalu tekankan itu ke anak-anak. Jadi kita harus selalu memikirkan ke depan gitu. Sekarang mungkin kalian merasa terganggu dengan bijinya si serikaya, tapi nanti kita harus memikirkan juga bagaimana kalau serikaya ini bijinya dibuang, Bu, supaya enak kita makannya enggak terganggu. Serikaya ini bijinya serikaya, ayo kita pikirkan. Mungkin itu baik untuk kita. Tapi untuk ekosistem apa baik? Nanti serikaya ini berkembang biaknya bagaimana? Jadi seperti itu ya, hal-hal kecil yang seperti itu kita terapkan, terutama saya sebagai guru biologi ya. Kemudian juga kita mengajarkan ke anak-anak itu setiap Jumat ya, 1 bulan sekali sekolah itu mengadakan program bersih-bersih taman di depan kelasnya masing-masing. Kemudian juga kalau hari-hari besar, hari nasional, itu kita adakan lomba kebersihan lingkungan di sekitar. Nah itu hal-hal yang seperti itu ya, selain kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ekstrakurikuler, berbagai macam ekstrakurikuler, salah satunya adalah Tunas Hijau yang kami sangat bersyukur, kami di Surabaya ini, pimpinan kami Ibu Wali Kota yang saat ini diteruskan oleh Bapak Wali Kota itu sangat konsen ke lingkungan. Jadi kami bersyukur begitu loh. Surabaya itu sangat mendukung, sangat konsen terhadap lingkungan, sehingga saya merasa anak-anak kami, anak-anak SMA itu mereka itu sudah akrab dengan bagaimana memperlakukan lingkungan di sekitarnya. Jadi itu yang saya sangat bersyukur. Kemudian SMA 20 sendiri juga sangat konsen, begitu rindang, begitu hijau, bersih gitu. Jadi anak-anak itu menghargai para bapak-bapak cleaning service, itu ikut membantu membersihkan sampah, jadi tidak berserakan sampahnya. Nah, seperti itu yang ada di sekolah kami, dan itu yang selalu dilakukan oleh kami para guru ya, bukan saya saja, semua para guru itu terlibat di situ, selalu mengingatkan anak-anak dengan cara, ayo itu kok gelasmu kok tinggal di situ, gelas plastik itu kok kamu kok pakai gelas plastik yang seperti itu, kayak gitu itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kami di sini. Jadi saya rasa untuk generasi milenial di Kota Surabaya, khususnya SMA 20, itu saya merasa itu untuk lingkungan, untuk peduli pada lingkungan itu saya cukup bangga. Walaupun itu nanti harus menjadikan sesuatu yang terbiasa menjadi budaya dimanapun mereka berada, di rumah, itu harapan kami. Begitu Mbak Berta. Baik, terima kasih Bu Salingti dan juga Pak Arya. Untuk diskusi yang selanjutnya yaitu untuk Mbak Nabila dan juga Mas Randy, berbicara tentang pelestarian lingkungan, seberapa pentingkah pelestarian lingkungan ini untuk keadaan saat ini? Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Mas Randy terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seberapa penting itu pasti sangat penting ya. Apalagi kita di masa mendatang itu membutuhkan nggak cuman bangunan-bangunan yang bagus, tapi kan juga ada butuh tanaman-tanaman untuk kita bernafas, seperti itulah istilahnya. Simpelnya seperti ini, kenapa kok kita harus melestarikan lingkungan? Pasti dari kita semua itu nggak suka lah istilahnya kalau berarti di lingkungan yang
banyak sampahnya, terus kumuh, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita tidak membiasakan diri untuk melakukan pelestarian lingkungan, membersihkan lingkungan sekitar, ya kita akan menemukan itu di semua tempat seperti itu. Maka dari itu kita perlu yang namanya peka terhadap lingkungan tadi. Jadi, seperti itu sih Mbak Beta jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Randy. Lalu selanjutnya boleh Mbak Nabila menyambung tanggapannya tadi mengenai topik yang didiskusikan. Menanggapi tentang pertanyaan ini, saya juga sangat setuju dengan pendapat dari Mas Randy tentang seberapa pentingnya kita dalam menjaga lingkungan. Juga di SMA 20, saya merasa selalu diberikan dan juga selalu diingatkan tentang isu-isu lingkungan, tidak hanya sebatas di kota saya saja atau skala nasional, bahkan juga skala internasional, melalui pelajaran fisika pun dan berbagai macam mata pelajaran lainnya, seperti isu es yang telah mencair yang sebentar paus itu, karena saya selalu ingat bahwa kata dari Ibu Kepala Sekolah kita bahwa kita boleh bersekolah di SMA Negeri 20 Surabaya, boleh bersekolah di sekolah nasional saja, tetapi pemikiran kita harus menjadi citizen of the world. Begitu Mbak Berta. Jadi sangat penting. Ya, terima kasih Mbak Nabila dan juga Mas Randy. Lalu selanjutnya yaitu diskusi saya lemparkan untuk Bapak Arya dan juga Ibu Salandri, yang itu seberapa besar peran sektor pendidikan formal terutama dari sudut pandang Bapak dan Ibu sebagai pengajar terhadap tumbuhnya minat siswa terhadap isu-isu terhadap lingkungan. Monggo kepada Ibu Salindri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Menurut saya untuk pendidikan formal, untuk mengenalkan atau memasukkan atau merasukkan kepedulian lingkungan ke anak-anak itu cukup besar ya. Kenapa? Karena anak-anak itu loh dari jam 6:30 sampai jam 3 atau jam 4 itu ada di sekolah. Sebagian besar waktu aktif mereka itu ada di sekolah. Nah, itu siapa lagi yang punya komunikasi cukup waktunya untuk menyampaikan banyak hal tentang lingkungan atau apa saja kalau bukan sekolah gitu. Jadi sekolah itu punya peranan yang besar karena sekian jam waktu siang itu ada di sekolah, dan itu adalah waktu anak-anak pagi hari itu masih segar-segarnya menerima informasi. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan formal itu sangat berperan besar untuk menanamkan masalah lingkungan, masalah apa saja, ya. Apalagi ini kalau masalah zaman pandemi sekarang pun kami kan belajar melalui daring itu juga sekian jam, dari jam 7 sampai jam 1 itu informasi dari kami terus kan, dari sekolah terus. Jadi apa yang kami berikan pada saat siang hari, aktivitas kita siang hari, nah itu akan sangat berdampak. Walaupun mungkin tidak langsung berdampak saat ini, tapi akan pelan-pelan akan masuk ke pikiran dan menjadikan mengubah mindset, mempengaruhi cara berpikir anak-anak. Saya rasa seperti itu, Mbak Beta. Baik, terima kasih Ibu Salindri. Selanjutnya, monggo Pak Arya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Berta. Ya, jadi saya setuju sekali ya bahwa memang ya kita nggak bisa pungkiri pendidikan formal itu mengisi kehidupan awal manusia ya, dari kecil lalu jadi mengawali bagaimana fase-fase hidup awal manusia yang mengisi pola pikir awal manusia. Jadi manusia terbentuk tuh pasti karena bagaimana peran penting dari pendidikan formal itu sendiri. Sehingga kalau berbicara apakah penting dan dampaknya seperti apa, sangat luar biasa tentunya. Kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita bisa membentuk karakter atau menerapkan kebiasaan kepada siswa mengenai kepekaan terhadap isu lingkungan dari sejak kecil, kalau sesuatu sudah berubah menjadi kebiasaan itu dampaknya luar biasa. Bahkan kita nggak perlu untuk masang gede-gede, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Bahkan tanpa perlu seperti itu pun, kalau memang dari sejak kecil sudah terbiasa, sudah terbentuk
bagaimana pemikirannya karena memang sudah dibiasakan, sehingga itu nanti akhirnya menjadi kebiasaan sampai besar, tanpa perlu adanya tulisan itu pun dengan sadar, anak ini nggak akan mau buang sampah sembarangan, karena ada di hatinya tuh ada yang ngerasa nggak enak. Sehingga dampaknya luar biasa sekali kalau kita bisa bagaimana mensinergikan pendidikan formal yang berjenjang bahkan dari tingkat SD sampai SMP, SMA, dan perguruan tinggi, sehingga menjadi satu ekosistem bersama untuk belajar mengenai kepekaan terhadap lingkungan. Saya kira dampaknya akan luar biasa untuk dalam sebuah negara. Mungkin seperti itu, Mbak Beta. Baik, Pak Arya dan juga Bu Sandri. Berarti pendidikan formal ini menjadi suatu peranan yang besar untuk membentuk satu karakter para murid-muridnya. Lalu selanjutnya yaitu diskusi akan saya lemparkan untuk Mas Randy dan juga Mbak Nabila, yaitu apakah nilai-nilai pelestarian lingkungan tersebut bisa kalian temukan pada kegiatan belajar di sekolah selama ini, dan dalam bentuk apa sekolah kalian memberikan pemahaman akan isu tersebut? Bisa diceritakan bagaimana kegiatan itu bisa dilakukan. Monggo untuk yang pertama untuk Mas Randy. Ya, terima kasih Mbak Berta. Mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Pengalaman apa aja sih yang diberikan sekolah kepada saya? Mungkin dari zaman saya SMP dulu. Saya itu diajari bahwa kita harus mengurangi sampah plastik, terutama botol-botol plastik ya. Maka dari itu di SMP saya itu disediakan yang namanya galon kejujuran. Nah, galon ini untuk kita minum, jadi kita nggak perlu beli botol plastik di kantin. Terus pada saat kita makan, kita nggak berbentuk ika gitu, jadi kita langsung piringan, jadi dalam bentuk piringan. Dan itu membuat saya dan teman-teman saya juga lumayan sadar sih bahwa perlu nih kayak gini Pak, yang tindakan-tindakan seperti ini. Terus pada saat saya SMA juga, saya lebih disadarkan lagi bagaimana peduli terhadap lingkungan itu mulai dari kecil-kecil dulu. Seperti contohnya pada saat saya SMA, itu hampir sebulan sekali kalau nggak salah, kami itu disuruh bersihin kelas. Jadi kita harus bersih-bersih kelas. Terus ada waktu itu kalau nggak salah pernah kita dibagi gitu. Jadi kalau kelas saya kebagian bersihin kelas saya sama lab mana gitu, itu juga termasuk namanya ya untuk pelestarian lingkungan juga sih. Terus kalau pada saat mahasiswa ini mungkin lebih meningkat lagi ya. Jadi seperti memberikan edukasi, memberikan wejangan-wejangan kepada teman-teman melalui daring, karena sekarang ini juga lagi pandemi. Jadi saya di salah satu sebagai anggota BEM juga, dan saya dan teman-teman saya di anggota BEM itu juga sudah melakukan beberapa program-program yang peduli dan untuk pelestarian lingkungan juga. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Randy. Boleh dilanjutkan oleh Mbak Nabila? Ya, karena saya satu alma mater dengan Mas Randy, cuma beda tingkat saja. Sekarang saya kelas 11, naik kelas 12 nanti di bulan Juni. Tentu sebagian besar sama programnya, tetapi ada beberapa pembaruan. Seperti yang saya rasakan adalah ada setiap kali kita selesai hari Senin itu upacara ataupun juga literasi di lapangan, kita memungut sampah lewat hal simpel, bahkan mungkin sekolah-sekolah lain juga memiliki program yang sama dengan sekolah saya. Tetapi apa yang saya rasakan yang berbeda dari sekolah saya, keunggulan yang dimiliki oleh sekolah saya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain adalah di SMA Negeri 20 Surabaya, Bapak Ibu guru itu tidak hanya sekedar memaksakan hasilnya harus seperti ini loh, tetapi mengerti dan juga memahami proses bagaimana cara kita berubah. Jadi tidak harus hasilnya semua harus bersih, tetapi bagaimana sepanjang apa sih dan juga sebesar apa progresnya. Jadi saya sangat senang sekali dengan nilai-nilai pelestarian di SMA Negeri 20 Surabaya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Nabila dan juga Mas Rendy. Ternyata di SMA Negeri 20 Surabaya ini benar-benar menanamkan cinta akan pelestarian lingkungannya. Selanjutnya, diskusi selanjutnya yaitu saya lemparkan kepada Bapak Arya dan juga Ibu Salindri, yaitu apakah penting untuk menggemakan isu-isu tentang lingkungan pada ranah pendidikan? Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Salindri terlebih dahulu. Monggo Ibu. Menggemakan isu-isu lingkungan ke pendidikan ke anak-anak sangat penting ya, karena kita hidup di lingkungan ya. Kalau lingkungan kita baik, lingkungan kita sehat, lingkungan kita, hidup kita pun juga akan baik, sehat, dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya, kalau lingkungan kita tidak sehat dan buruk, katakan seperti itu juga akan berdampak sekali kepada kehidupan kita, kehidupan semua bangsa ini. Jadi masalah lingkungan hidup yang harus lestari, harus hijau, harus bersih, itu harus didengungkan ke bahkan sejak kecil ya, sejak sampai dewasa, sampai seumur hidup. Saya rasa itu karena kita hidup kan di lingkungan, kita hidup di mana coba? Kalau lingkungan yang tempat kita hidup, katakanlah ini namanya habitat itu. Ini kan lingkungan kita ini kan tempat kita hidup. Kalau enggak kita dengungkan, enggak kita terus kita sosialisasikan, kita tanamkan, kita jadikan budaya, itu dampaknya kita sendiri yang akan rugi, anak kita, cucu kita, generasi bangsa ini, dan seterusnya. Jadi saya rasa mendengungkan isu-isu lingkungan itu sangat penting, karena itu juga menyangkut kehidupan kita sendiri. Begitu Mbak Tata. Terima kasih Ibu Salindri. Monggo Pak Arya, boleh dilanjutkan. Iya, oke. Mungkin saya mau sedikit nambahin aja dari Bu Salindri tadi ya. Mungkin juga menggarisbawahi benar sekali, dan saya setuju sekali bagaimana bahwa sebenarnya kesadaran akan lingkungan ini sangat penting untuk digunakan dalam pendidikan. Walaupun sebenarnya tidak perlu dalam cara yang rumit dulu ya. Seperti tadi Bu Salindri juga bilang bagaimana kesadaran sama dengan lingkungan yang di sekitar kita aja dulu. Dan itu kan sebenarnya pemahaman yang mudah untuk anak-anak mungkin dalam usia dini, sehingga nantinya dapat berkembang terus-menerus pada setiap tingkat pendidikan. Nah, kenapa penting ya? Karena memang sekali lagi mungkin balik ke tadi bagaimana bahwa pendidikan itu tidak akan pernah berhenti ya. Maksud saya dari kita kecil sampai kita besar kita akan selalu bergelut dengan yang namanya pendidikan. Bagaimana kita terus belajar, bagaimana kita terus memahami sesuatu, dan terutama tentu tadi bagaimana pada pendidikan formal yang terjadi pada masa-masa awal kita tumbuh. Nah, itu makanya saya rasa bukan lagi penting atau tidak, tapi memang seharusnya dan sudah harus makin kita sama-sama dengungkan, sama-sama kita gemakan. Tidak usah dengan cara yang ribet, tidak cara dengan yang rumit dulu, dari hal kecil seperti yang tadi mungkin saya sebutkan. Mungkin dari sekitar lingkungan kita lihat dulu kondisi sekitar, kita ajari, kita berikan pengertian, pemahaman ke siswa, bagaimana kalau lingkunganmu nggak enak, kira-kira nyaman nggak? Nah, kalau misalnya kayak gini berarti harus diapakan mungkin. Nah, kalau misalnya juga mungkin diberikan pemahaman, kalau misalnya mau lingkungannya enak terus, berarti kan harus terus rutin melakukannya. Nah, mungkin dari hal kecil seperti itu nanti baru berkembang terus-menerus. Ya, jadi mungkin itu Mbak Beta. Baik, terima kasih Pak Arya dan juga Ibu Salindri. Lalu selanjutnya diskusi selanjutnya yaitu saya lemparkan untuk Mas Rendy dan juga Mbak Nabila, yaitu menurut kalian sebagai anak muda penerus bangsa, seharusnya anak muda itu perlu atau tidak konsen pada gerakan-gerakan pelestarian lingkungan? Kalau iya, kenapa? Monggo untuk yang pertama, Mbak Nabila terlebih dahulu. Menurut saya memang sangat penting untuk mulai membangun awareness maupun juga concern tentang pelestarian lingkungan. Seperti yang saya katakan di pertanyaan pertama, yaitu dan sempat saya singgung mengenai generasi emas Indonesia, di mana 70% diantaranya adalah usia produktif. Tentu itu adalah hal yang sangatlah penting. Terutama milenial sekarang, kalau kita lihat itu kebanyakan, apalagi masa pandemi ini, menggunakan gadget, atau sehingga peningkatan dalam pemakaian medsos dan juga
seringkali anak-anak ini mencari passion-nya dan juga lifestyle. Nah, itu yang harus kita tingkatkan dan juga kita sinkronkan juga dengan lingkungan di sekitar kita. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Boleh disambung dengan Mas Randy? Oke, mungkin saya cuma nambah yang dari Nabila tadi ya. Perlu pastinya kita mengikuti gerakan-gerakan pelestarian lingkungan. Cuman saran saya untuk teman-teman semua mungkin lebih ke lingkup yang kecil dulu. Seperti yang di sekitar kita kayak di rumah kita. Kalau misalnya ada gotong royong bersama warga sekitar, ya mending ikut aja. Karena dari sini itu kita akan bisa melakukan pelestarian yang lain itu seperti itu. Terus kalau yang lain lagi seperti mengurangi pemakaian plastik juga dari kebiasaan kita sehari-hari, itu juga termasuk gerakan pelestarian lingkungan sih. Jadi yang kecil-kecil dulu aja. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Nabila dan juga Mas Randy. Lalu selanjutnya, diskusi selanjutnya saya lemparkan kepada Bapak Arya dan juga Ibu Salindri, yaitu lalu sejauh ini seberapa besar reaksi keminatan dari siswa terhadap isu-isu lingkungan yang ada, baik di sekolah maupun di kampus. Monggo untuk Ibu Salindri terlebih dahulu. Seberapa minat anak-anak siswa kami? Saya rasa mereka cukup antusias ya. Kalau misalkan ini contoh saja, pada waktu kerja bakti gitu, bersihkan lingkungan sekolah, anak-anak itu dengan segenap hati membawa ember lah, membawa pisau, membawa alat-alat yang dibutuhkan, dan mereka sangat antusias untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungannya, karena mereka senang jika mereka setelah kerja bakti itu bersih. Bahkan gini, kalau sudah bersih gitu, kami itu kalau guru, Bu, hati-hati, tadi barusan saya bersihkan, Bu. Nah, gitu. Jadi setiap kali mereka kerja bakti gitu kan, saya selalu muter melihat itu mereka sangat antusias, dan itu membuat kami begitu senang. Anak-anak hidupnya semakin sadar akan lingkungan yang harus bersih, harus tertata. Itu membuat kami memang luar biasa terhadap anak-anak. Jadi kalau untuk antusias anak-anak, saya merasakan anak-anak sangat antusias, anak-anak sangat mendukung karena mereka merasakan dampaknya ya. Untuk bersih itu kami lebih nyaman, kami sehat. Jadi mereka sudah sadar betul akan kebersihan, akan keindahan lingkungan. Itu Mbak Berta, itu kenyataan di SMA 20 betul. Jadi anak-anak sangat antusias, itu ditunjukkan dengan ya pada saat saya keliling begitu kalau memeriksa mereka kerja bakti, nah itu mereka sangat antusias dengan membawa beraneka ragam peralatan yang dibutuhkan. Itu Mbak Berta. Baik, terima kasih Bu. Jadi menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Bu Salindri. Itu lihat anak-anak antusias itu. Matur nuwun Ibu. Selanjutnya monggo Pak Arya boleh disambungkan. Ya, Mbak. Kalau melihat respon dari bagaimana mahasiswa-siswa terkait dengan setiap kali kita mahasiswa lingkungan, mungkin kalau di real sendiri, tentu dengan bagaimana memilih prodi real, memang sudah ada ketertarikan dulu ya, keterminatan terkait isu lingkungan. Karena memang sudah jelas juga bagaimana visi misi kita terkait dengan isu lingkungan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketertarikan itu atau mungkin minat itu sekarang ini malah agak sedikit terhalang ya karena pandemi ini ya. Contohnya mungkin kalau mau sharing sedikit, kita di tempat kita ini mungkin banyak sekali program dari BEM atau HM yang harus terhalang karena pandemi, padahal sudah punya banyak sekali keinginan untuk melakukan beberapa movement atau gerakan. Tapi saya melihat bagaimana minat itu luar biasa sih, karena memang mungkin ya, namanya juga masih muda, jadi masih semangatnya itu menyala-nyala, masih
kalau membuat sesuatu tuh sepertinya kalau cuman sedikit aja yang tahu kayaknya kurang serg, jadi harus benar-benar bikin sesuatu tuh semua orang juga harus bisa melihat dan mendengar. Jadi sangat luar biasa sih Mbak. Kalau menurut saya ketertarikan dan keminatan dari mahasiswa, berarti saya maksudnya adalah anak-anak muda sekarang tuh dengan isu lingkungan, mungkin juga karena pengaruh dari sosial media ya, bagaimana sosial media itu memberikan banyak juga pemahaman dan juga mungkin makan langsung dari beberapa organisasi-organisasi lingkungan yang sering mengupdate aktivitasnya di sosial media, sehingga anak-anak ini, anak muda ini jadi ikut aware dengan isu yang coba diangkat. Jadi kalau menurut saya sih luar biasa minatnya. Itu tuh Mbak Berta. Baik, terima kasih Pak Arya dan juga Ibu Salindri. Selanjutnya diskusinya akan saya lemparkan untuk Mas Randy dan juga Mbak Nabila. Kalau melihat dari sekitar kalian, anak muda atau milenial sekarang itu apakah sudah sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan tersebut? Untuk yang pertama, saya lemparkan diskusi kepada Mas Randy. Silakan Mas Randy. Ya, terima kasih. Dari tempat namanya anak muda dan terutama teman-teman di sekitar saya ya, itu sudah mulai mengerti sih tentang pelestarian lingkungan. Apalagi Pak, kalau pada saat saya lagi berkumpul atau ya semasa awalnya nongkrong gitu ya, teman-teman saya itu pun juga sudah mulai membawa sedotan stainless sendiri, terus membawa sendok sendiri, membawa tempat makan sendiri. Selain karena tren yang sedotan stainless itu kan juga karena sekarang ini masa pandemi, jadi kan kita harus membawa perlengkapan makanan sendiri gitu ya. Dan ini juga didukung dari peraturan pemerintah yang gimana kalau nggak salah restoran sudah tidak menyediakan lagi untuk sedotan plastik. Jadi maka dari itu ini mendorong kami anak muda untuk membawa perlengkapan makanan sendiri, seperti ya simpel-simpel aja sih, ya sedotan stainless itu tadi. Itu sih kok dari saya. Baik, terima kasih Mas Randy. Boleh Mbak Nabila melanjutkan? Iya, menurut saya juga teman-teman saya sebaya yang merupakan siswi maupun siswa SMA juga sudah sangat aware terhadap lingkungan. Seperti yang dikatakan sama Mas Randy tadi tentang lifestyle, yaitu nongkrong, kita juga sudah mulai ikut-ikutan tren yang menggunakan sedotan stainless maupun juga berbagai macam alat-alat makan lainnya yang ramah dengan lingkungan. Maupun juga sekarang lagi tren yang namanya tote bag pun, kemana-mana kita sudah menggunakan tote bag itu sendiri. Bahkan dari salah satu ekstrakurikuler kami pun, merchandise-nya itu supporter kami, itu merchandise-nya juga berubah tote bag. Jadi selain menambah penghasilan bagi kami, juga meningkatkan awareness kita terhadap lingkungan. Kalau misalnya kita berbicara tentang milenial dan bagaimana cara menilai mereka tanggap tentang isu lingkungan, kita paling simpelnya bisa lihat dari penggunaan medsos. Di penggunaan medsos itu sendiri, teman-teman saya juga sudah membuat beberapa akun di Instagram ataupun platform lainnya tentang bagaimana sih kita melestarikan lingkungan dengan lebih baik, begitu. Baik, terima kasih Mas Randy dan juga Mbak Nabila. Untuk diskusi yang selanjutnya yaitu kepada Bapak Arya dan juga Ibu Salindri, apakah sudah cukup atau masih perlu ditingkatkan keminatan siswa terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi, dan sekiranya masih perlu, aksi nyata seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendorong siswa akan isu-isu lingkungan yang ada? Untuk yang pertama, kepada Ibu Salindri, monggo Ibu. Iya, saya rasa kalau segala sesuatu itu kita pasti ini selalu harus terus ya. Kalau ini menurut saya harus dijadikan satu budaya. Jadi menjadi budaya. Tidak hanya event-event tertentu atau saat-saat tertentu atau hanya pada tempat di mana sekolah tapi harus menjadi satu budaya atau lifestyle gitu ya. Jadi dimanapun kapanpun tanpa sadar itu sudah melakukan hal yang berdampak positif terhadap lingkungan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk semua itu? Ya kita tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan untuk terus memberikan contoh, memberikan teladan, mengingatkan
Itu saya rasa, dan kita dari diskusi ini mungkin kita akan terinspirasi program apa yang akan kita buat berikutnya untuk anak-anak itu lebih tertarik, lebih berminat, lebih antusias terhadap lingkungan, kemudian akan menjadi satu kebiasaan, menjadi satu budaya yang tertanam gitu ya. Kalau kita melihat di negara-negara lain itu kan mereka sudah sadarnya lebih tinggi dari bangsa kita. Kita harus menyadari betul itu banyak bangsa di luar sana yang harus kita contoh tentang kesadaran lingkungannya. Saya rasa itu Mbak, jadi harus kita tingkatkan karena kita ini masih tarafnya itu masih, kalau 100 itu misalkan tujuan 100 itu mungkin di kita masih 50 atau 60 begitu ya. Jadi sebenarnya masih jauh dari seharusnya yang itu. Saya rasa itu Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya monggo Pak Arya. Ya, saya setuju dengan apa yang diungkapkan bahwa memang gini, mungkin tadi saya sempat membicarakan bahwa semangatnya anak muda ini luar biasa. Cuman kayak tadi, kalau yang dikatakan Bu Syahindi, kalau ini tidak dibiasakan untuk menjadi sebuah budaya, ya mungkin hanya akan dalam waktu kurun tertentu ya. Semangatnya mungkin menggebu pada satu kurun waktu tertentu karena mungkin lagi rame-ramenya ada movement tertentu yang rame di sosial media, yang mungkin lagi hype di sosial media, tapi setelah itu lewat, terus lupa. Nah, ini yang mungkin masih terus harus diperbaiki lagi, masih terus untuk ditingkatkan lagi, dan juga tentu tanggung jawab kita bersama, tugas kita bersama, bahwa memang yang namanya edukasi terkait lingkungan itu selalu harus berkesinambungan, yang saya mungkin tadi ungkapkan, dari taraf yang paling muda sampai nanti terus jenjang ke tingkat berikutnya, dan ini tidak boleh putus gitu. Jadi jangan hanya karena ada momen tertentu lingkungan itu dianggap penting gitu loh, karena kan bumi ini berjalan itu akan ada masanya gitu, sehingga kita kalau misalnya berbicara lingkungan tapi hanya dalam waktu tertentu karena lagi ngetren, ya sangat disayangkan. Dan itu mungkin yang masih sering saya lihat sekarang ini, tapi sebenarnya itu tidak perlu menjadi suatu hal yang terus membuat seakan itu tidak baik, bukan. Memang itu mungkin perlu menjadi trigger ya. Maksud saya itu bisa menjadi trigger untuk bagaimana nanti kita terus menyadarkan dan sama-sama memberikan pemahaman bahwa isu lingkungan ini penting. Tapi yang perlu mungkin dikembangkan lagi adalah bagaimana itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah budaya. Itu mungkin itu Mbak Berta dari saya. Baik, terima kasih Bapak Arya dan juga Ibu sendiri. Berarti isu tentang lingkungan ini harus terus dikembangkan untuk meningkatkan lebih lagi kesadaran para generasi muda untuk pelestarian lingkungan. Begitu ya Pak, Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya yaitu diskusi untuk Mbak Nabila dan juga Mas Randy, yaitu tadi sempat disinggung, berbicara tentang aktivitas milenial dan generasi muda yang tidak lepas dengan gadget atau penggunaan media sosial tadi. Sejauh mana menurut kalian sosial media itu bisa menjadi peran pendukung gerakan-gerakan pelestarian alam tersebut? Monggo untuk terlebih dahulu Mas Randy. Sangat pendukung ya, apalagi kan informasi yang didapat sekarang untuk cepat. Terus juga banyak dari kita warga Indonesia atau juga warga luar negeri itu memberikan informasi tentang bagaimana sih keadaan lingkungan di lingkungan sekitar mereka. Banyak dari informasi yang saya dapat itu tentang bagaimana sih laut itu kok isinya sampah semua, dan bagaimana terus itu berdampak kepada hewan-hewan yang ada di laut dan sebagainya. Ya ini menjadi suatu dorongan bagi kita untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Bagaimana kita tidak menggunakan plastik secara berlebihan, bagaimana kita menjaga lingkungan itu sendiri, dan tidak hanya di laut ya, mungkin kayak di hutan. Kalau misalnya dari teman-teman mungkin suka naik gunung atau mendaki kan, kalau melihat ada sampah yang
di kanan kiri kan sudah enak gitu. Ya Mbak Berta kan juga sering mendaki. Nah, udah Iya, kita Mas Randy. lihat pemandangan alam yang indah, terus tiba-tiba ada sampah kan juga nggak enak. Ya dari sini sih, makanya peran sosial media itu sangat mendukung sekali. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Randy. Boleh ini dilanjutkan dengan Mbak Nabila. Saya juga sangat pendapat dengan Mas Randy tadi bahwa peran dari media sosial, gadget itu sangat berperan pada milenial. Tetapi yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita garisbawahi adalah sekarang ini di media sosial itu pilihan berita itu kan banyak ragamnya. Tetapi sebagai milenial sendiri bisa tidak memfilter dan juga memilih mana yang lebih bisa diprioritaskan beritanya dibandingkan isu yang lainnya. Seperti kita lihat saja konten-konten di YouTube maupun konten-konten di Instagram, banyak sekali pilihannya mulai dari pelestarian lingkungan ataupun hingga ke hiburan-hiburan. Dan juga saya harap ke depannya yang dikatakan dengan Pak Arya tadi juga semoga ini semua yang terjadi di media sosial isu tentang lingkungan maupun movement tidak hanya sekedar menjadi tren saja tetapi juga habit yang bisa diteruskan selamanya. Nah, ini berkaitan dengan kepada narasumber yaitu Ibu Salindri. Sejak kepemimpinan Ibu Risma yang hari ini menjadi Menteri Sosial Surabaya, memiliki program lingkungan yang sangat bagus. Mulai dari prinsip penataan kota, integrasi pengelolaan sampah seperti energi terbarukan dari sampah, atau membayar angkutan umum Trans Surabaya dengan sampah botol, dan lain sebagainya. Adakah program ini juga diadopsi di sekolah atau jika belum mungkinkah diadopsi? Monggo Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tidak tahu siapa yang tanya, tapi kami sekolah berusaha untuk mengadopsi program-program dari Ibu Risma, Ibu Wali Kota, karena memang di Kota Surabaya itu pada waktu kepemimpinan Ibu Risma itu ada program namanya Tunas Hijau. Tunas Hijau itu benar-benar penerapan dari apa yang diterapkan di Kota Surabaya, gitu. Jadi itu diterapkan di sekolah. Jadi misalnya pemilahan sampah basah, sampah organik, sampah anorganik, kemudian juga ada bank sampah, banyak hal itu ada namanya Tunas Hijau. Itu semua sekolah harus ada. Jadi di situ diterapkan semua apa yang dilakukan di Kota Surabaya itu juga dilakukan di sekolah. Tadi mungkin sudah melihat profil sekolah kami. Sekolah kami begitu rindang, hijau. Itu karena kami menerapkan apa yang diprogramkan oleh Ibu Risma, Bu Wali Kota kami. Demikian, Mbak. Jadi sekolah kami benar-benar itu. Memang begitu Kota Surabaya, dan kebetulan SMA 20 itu kan ada di pinggiran, jadi tidak di dalam kota ya, sehingga lebih mudah untuk kami untuk menerapkan apa yang diprogramkan oleh Ibu Risma. Begitu, Mbak. Sekarang kembali ke pertanyaan yang diberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih banyak Bu Salindri. Mohon maaf tadi salah menyebut nama SMA-nya ya, terlalu bersemangat mungkin. Tetapi saya sangat terkesan dan mengapresiasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan itu di SMA 20 Surabaya. Sungguh itu membuat saya berpikir bahwa sebetulnya yang namanya nilai-nilai cinta lingkungan hidup itu memang tidak bisa datang ujuk-ujuk begitu ya, tetapi harus dikelola, harus ditanamkan, dijiwai, dihidupi begitu. Dan yang menjadi pertanyaan saya ini, selanjutnya setelah anak-anak atau siswa-siswa itu lulus dari SMA 20 itu, apa yang dibekalkan kepada mereka agar nilainya itu terus berkelanjutan. Berkelanjutan setelah mereka lulus, setelah mereka jadi orang tua dan seumur hidup mereka. Terkait tadi dikatakan juga oleh Mbak Nabila bahwa kita akan memiliki tahun keemasan bonus demografis tadi, bagaimana potensi
orang-orang yang produktif ada di tahun sekitar 2030. Nah, yang hidup sekarang ini barangkali tahun 2030 itu sudah menjadi orang dewasa, bukan? Nah, bagaimana SMA 20 ini memberikan bekal atau nilai-nilai yang berkelanjutan terhadap pelestarian lingkungan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kepada Mbak Nabila nih, bagaimana sebaiknya ya sebagai generasi muda ini memandang jauh ke depan segala perubahan yang mungkin terjadi. Perubahannya itu apakah dapat disikapi dengan tetap konsisten dengan melestarikan lingkungan, atau jangan-jangan nanti kalau kalian yang generasi milenials ini sudah dapat jabatan, sudah jadi orang penting, sudah jadi tokoh, malah lupa. Ya, malah tidak ingin peduli terhadap masalah-masalah atau isu lingkungan. Dan nanti juga boleh di Randy juga menanggapi ya masalah ini. Saya ingin tahu pendapatnya. Dan khusus untuk Pak Arya, barangkali pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak sebagai seorang dosen milenial juga melakukan usaha atau upaya untuk menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan itu di luar official ini ya policy dari program studi. Nggih, matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Retno. Monggo Pak Arya. Baik, saya dulu ya. Baik, terima kasih Bu Retno atas pertanyaannya. Jadi ya, kalau di luar bagaimana di luar posisi saya seharusnya sebagai mungkin dalam ranah formal sebagai dosen di kelas, tentu salah satu juga yang mungkin saya mau sharing juga ke Bu Salindri bahwa di Prodiril ini walaupun kita memang masih prodi baru dan masih muda, cuman itu justru juga menambah keuntungan buat kami sendiri bahwa rata-rata dosen di Prodiril ini memang masih muda, Bu. Jadi memang, dan itu juga justru bagaimana membuat dosen dan mahasiswa itu memiliki keterdekatan sendiri. Jadi kita tuh sering sekali mungkin juga nongkrong bareng atau juga diskusi di luar kepentingan kampus, itu juga beberapa kali cukup sering, sehingga langkah-langkah yang sering saya lakukan dan mungkin kami lakukan di Prodiril ini banyak sekali. Kita juga sering melakukan visitasi yang dimana itu juga demi tadi bagaimana mendukung apa yang sudah diajarkan di kelas. Di luar kelas kami berusaha untuk membuat kegiatan-kegiatan yang terkait dari mungkin paling dekat adalah bagaimana terus membuat konten ya. Membuat konten itu juga mengajarkan secara tidak langsung ke anak-anak, ke mahasiswa, memberikan pengetahuan ke mereka dengan cara yang mereka gemari, mereka senangi, yaitu dengan mungkin membuat konten sehingga memberikan rasa bangga tersendiri saat bisa menghasilkan sebuah karya. Lalu juga selain itu tentu bagaimana dengan diskusi-diskusi terus-menerus yang kami biasa lakukan sih di luar perkuliahan terkait dengan isu-isu yang mungkin sedang ramai dibicarakan, isu-isu yang mungkin sedang perlu untuk direspon secara cepat sebagai salah satu prodi yang mengangkat isu lingkungan. Ini kita memiliki sebuah tanggung jawab moral untuk terus mengembangkan ini, sehingga di luar aktivitas perkuliahan itu kita selalu berusaha untuk melakukan kegiatan yang juga menunjang hal tersebut. Mungkin itu, Bu Retno. Terima kasih. Saya menunggu dari respon dari narasumber yang lain. Monggo. Monggo Bu Salindri. Terima kasih Bu Retno. Bagaimana kami membekali anak-anak supaya mereka terus terbawa sampai nanti tua, ya. Itu harapan kami pastinya, tujuan kami. Oleh karena itu program kami itu, kurikulum kami semua terintegrasi. Semua di mata pelajaran, tidak hanya biologi saja atau kimia saja, tapi semua mata pelajaran, semua guru harus selalu mengingatkan, tidak boleh bosan. Kami katakan kita mendidik anak, menanamkan sesuatu ke anak, membentuk anak itu tidak hanya sekali ngomong, 2 kali ngomong, 3 kali ngomong. Kita 7 kali 7 kali 7, jadi nggak terhitung. Jadi tidak boleh bosan-bosan. Kami selalu mengingatkan, ada anak yang membiarkan sampah, walaupun itu yang buat sampah bukan dia, tapi ayo ambil itu. Walaupun itu bukan
yang dia yang buat kotor itu selalu. Jadi Bapak Ibu guru di mana siapapun, tidak peduli itu guru agama ataupun cleaning service, semua karyawan itu dibiasakan untuk menegur dengan baik anak-anak kami pada saat anak kami melakukan sesuatu yang tidak baik atau melanggar, kemudian kami juga selalu memberikan apresiasi, memuji kalau anak-anak itu melakukan sesuatu yang bagus. Itu jadi itu yang kami lakukan. Memang ini kan untuk menanamkan, kalau bahasa saya supaya mantap itu nancepkan sesuatu supaya terbawa sampai seumur hidup, itu kan tidak sehari 2 hari. Jadi selama 3 tahun bersama kami, mereka itu tidak bosan-bosannya kami semua, Bapak Ibu guru, karyawan maupun sampai cleaning service, sampai satpam itu kita biasakan untuk memberi contoh dan menegur dengan sopan, mengarahkan dengan baik anak-anak kami supaya ya itu menjadi kebiasaan, itu harapan kami gitu, supaya jadi anak-anak itu dipukuli terus gitu gampangannya bahasanya itu dipukuli terus gitu supaya menancap begitu Bu. Itu program kami, jadi tidak boleh bosan menegur anak, karena kita mendidik itu didikan itu supaya terbawa seumur hidup, tidak hanya sehari 2 hari, seminggu, 1 bulan, tapi selama mereka berada bersama kita harus menuntun mereka selalu. Itu yang kami programkan Ibu di sekolah. Jadi semua guru, semua karyawan, semua itu kita berikan diberikan kewajiban atau bukan semacam kewajiban, kurang pas kalau kewajiban ya, itu kesempatan untuk membimbing mereka. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru saja, semua kami saling mengingatkan, bahkan teman-teman yang sebaya pun, ayo kalau ada temanmu yang melakukan salah, kamu tegur, tapi dengan bahasa yang sopan. Jadi itu kalau kamu menegur, kamu yang menegur dirimu sendiri, mengingatkan dirimu sendiri, begitu. Jadi itu pada saat kita di kelas, pada saat kita upacara, itu kita ingatkan. Begitu Bu, jadi itu usaha kami untuk menanamkan sedalam mungkin sehingga terbawa seumur hidup untuk mereka. Gitu Bu. Jadi berarti benar-benar sungguh-sungguh menjadi lifestyle ya Bu? Ya harus. Jadi melekat kepada pribadi, dan itu yang akhirnya terbawa sampai masa mendatang ya Bu. Wah, bagus sekali. Itu harapan kami. Rasanya ini perlu menjadi ini yang dapat dicontoh oleh teman-teman di real ya. Matur nuwun sangat. Ini adalah orang tua maupun juga sekolah. Di sini saya akan membahas tentang sekolah saya sendiri, yaitu SMA Negeri 20 Surabaya. Kita dengan guru itu sudah sangat dekat. Jadi apapun masa depan itu kita juga sudah berbicara dengan Bapak Ibu guru. Salah satunya adalah bagaimana di masa depan kita menjadi orang tua. Jadi itu sudah menjadi nilai sehari-hari terhadap lingkungan, dan bagaimana diri kita sendiri sebagai orang tua nantinya mendidik anak kita. Kemudian menjadi pemimpin. Kalau berbicara tentang pemimpin yang memiliki kebijakan lebih, tentu saya mengingat lagi, saya ini adalah tipe murid yang senang sekali ketika mendengar pidato dari Ibu Kepala Sekolah saya. Ketika saya ini tidak salah itu pertama kali saya masuk sekolah itu, Ibu Kepala Sekolah berpesan bahwa ketika kita menjadi pemimpin, tidak boleh kita melupakan tanggung jawab kita atau janji kita yang sebelumnya. Baik lagi ke SMA Negeri 20 Surabaya itu tidak hanya ditanamkan tentang kita harus pintar di bidang matematika saja atau bidang fisika saja, tetapi kita harus bisa juga berinovasi. Jadi tidak hanya menyontoh saja, tapi inovasi. Selain itu juga basicnya di sini kita juga ada agama, Ibu. Jadi agama itu sangat ditekankan di SMA Negeri 20, sehingga insya Allah ke depannya alumni-alumni dari SMA Negeri 20 Surabaya ini bisa menjadi pemimpin yang amanah dan juga menjadi orang tua yang menanamkan nilai-nilai pelestarian lingkungan sesuai dengan harapan Bapak Ibu yang telah mendidik kami dan juga Bapak Ibu guru. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Kalau untuk Mas Randy boleh ditambah ya Mas. Nanti Mas Randy itu tidak hanya sebagai mahasiswa
April, tapi juga sebagai alumni dari SMA Negeri 20. Monggo Mas Randy. Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi bagaimana sih kita sebagai milenial untuk 10 tahun lagi gitu ya Bu ya? Bagaimana apa aja yang perubahan yang kita akan hadapi. Nah, kalau saya boleh cerita, saya itu dari mengalami yang namanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2006 sampai ke 2013. Saya dan teman-teman saya itu cukup kaget dengan perubahan kurikulum itu tadi. Maka dari itu guru-guru kami menyarankan kami bahwa kami itu harus namanya beradaptasi. Beradaptasi ini tuh ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang akan datang ke depannya. Entah apapun itu kamu harus beradaptasi. Seperti ini sih Bu. Yang saya dapat dari saya selama bersekolah itu seperti itu. Dan bagaimana untuk kita menjadi seorang pemimpin. Jadi, sebagai seorang pemimpin butuh yang namanya hati nurani. Terus juga ada Kak tadi Ibu bilang bagaimana nanti akan melupakan lingkungan gitu ya Bu ya. Nah, maka dari itu menurut saya pendidikan ini sangatlah penting. Bagaimana sih pendidikan ini tuh mengajarkan kita peduli terhadap lingkungan sekitar, baik itu sosial dan makhluk hidup dan lainnya, itu harus peka terhadap mereka. Jadi dengan seperti itu menurut saya sih ya bisa kita menjadi pemimpin yang baik gitu, yang tidak melupakan segala hal yang berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Seperti itu sih menurut saya. Baik, ya, terima kasih banyak. Matur nuwun sangat Mbak Berta, silahkan. Baik, terima kasih Bu Retno, Ibu Salindri, dan juga Pak Arya, dan juga Mas Randy dan Mbak Nabila. Untuk ini adalah kesempatan terakhir untuk forum pertanyaan. Di YouTube belum ada pertanyaan. Ini yang terakhir kesempatan diberikan kepada Bapak Gregorius. Monggo Bapak untuk bisa menyampaikan pada forum diskusinya. Bapak Gregorius. Mohon maaf, Pak. Barangkali sinyalnya susah, Mbak, seperti yang OCF tahun lalu ya. Saya bacakan mawon nggih, Bapak Ibu. Tadi sekilas saya dari pertanyaan dari Pak Gregorius, tadi sekilas saya mengamati dalam video profil SMA Negeri 20 Surabaya, terdapat salah satu kegiatan literasi terkait dengan pelestarian lingkungan bagi kaum muda, dan dalam hal ini peserta didik SMA Negeri 20 Surabaya. Kegiatan literasi apa yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 20 dalam menjaga kelestarian lingkungan, baik lingkungan sekitar sekolah maupun lingkungan tempat tinggal peserta didik? Terima kasih. Begitu, Bu. Monggo bisa didiskusikan di sana. Untuk yang pertama, monggo Ibu Salindri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Gregorius atas pertanyaannya. Ya, kami memang punya kegiatan literasi setiap hari Senin, 2 minggu sekali ya kita literasi, kemudian upacara, kemudian itu ya. Nah, di literasi ini kami punya macam-macam tema. Jadi kalau masalah lingkungan, kami akan minta anak-anak itu untuk menceritakan pengalaman dia tentang lingkungan hidup atau lingkungan di mana dia merasakan nyaman, merasakan pengalaman dia membaca atau pengalaman dia bepergian kemana, untuk dia ceritakan, ditulis. Oh, ini saya pergi ke, misalkan saya pergi ke Malang, udaranya sejuk, indah, dan seterusnya, dan apa yang bisa mereka berikan, misalkan apa yang bisa mereka pelajari dari situ, ya. Mereka diminta untuk membaca yang bertema lingkungan, kemudian mereka merangkum dan apa yang mereka dapat dari itu jadi literasi itu bisa membaca buku, bisa pengalaman dia pergi kemana, dia ceritakan, kemudian dari yang dia lihat, dia alami, dia baca, itu apa yang bisa mereka petik, apa mereka contoh, apa mereka lakukan sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi nanti akan mereka tulis
buku, di laporan, kemudian sebulan sekali mereka akan kita pilih tulisannya yang bagus untuk dipresentasikan di depan teman-temannya, di depan Bapak Ibu guru semua di tengah lapangan. Begitu, jadi pengalaman secara langsung maupun dari membaca. Kemudian akan mereka tuliskan apa yang mereka akan lakukan, apa yang menginspirasi mereka. Seperti itu Mbak Berta. Untuk Pak Gregorius. Baik, terima kasih banyak Ibu Salindri. Untuk pertanyaan forum diskusi, saya cukupkan sampai sekian. Waktu telah menunjukkan pukul 5:02, tidak terasa kita telah berbincang sangat lama. Oleh sebab itu, saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan formal itu menjadi suatu pengaruh yang besar dalam pemahaman terhadap pelestarian lingkungan karena secara tidak langsung kegiatan para siswa atau para generasi milenial ini dilakukan lebih banyak di sekolah atau di kampus. Setelah itu, dalam pelestarian lingkungan ini, para generasi milenial juga bisa menggunakan teknologi sebagai salah satu pelopor dalam mengembangkan isu-isu tentang lingkungan ini. Dengan begitu, dengan demikian, sampailah kita pada penghujung acara Our City Forum pada sore hari ini. Karena sebelumnya kita memulai dengan berdoa, maka angka lebih baiknya bila kita juga akan menutup dengan doa. Doa akan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing saya persilahkan. Berdoa saya cukupkan. Dengan demikian, Our City Forum Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan bersama dengan SMA Negeri 20 Surabaya telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Salindri yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman dari SMA Negeri 20 Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Ibu Retno. Dan juga terima kasih kepada Bapak Arya, selaku dosen Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, serta teman-teman narasumber, Mbak Nabila dan juga Mas Randy. Terima kasih kepada semua yang telah hadir mengikuti acara pada sore hari ini. Dengan demikian, acara OFC antara SMA Negeri 20 Surabaya telah selesai. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Matur nuwun, Bu Salindri, Mbak Nabila, Mbak Berta, Pak Arya. Terima kasih. Hadirin Bu Salindri, Mbak Nabila, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Amri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sami-sami. Terima kasih Pak Gregorius, terima kasih. Oh iya Pak Gregorius, terima kasih Pak sudah disempatkan jauh-jauh dari timur ya. Terima kasih banyak Pak. Dan hadirin semuanya. Ya, terima kasih. Bisa live nggih? Monggo Bu. Matur nuwun sangat Bu.